Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam edisi Rabu 7 September 2022 yang terdapat dari Lukas 18 ayat yang ke-18 sampai yang ke-30, masuk dalam perikop orang kaya sukar masuk kerajaan Allah dan upah mengikut Yesus. Baiklah, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita menyatukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kembali ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ajarkan kami untuk lebih tahu dan mengerti maksud firman-Mu bagi kehidupan kami. Kami telah menyediakan hati kami yang paling subur, taburkan firman-Mu di atasnya. Biar firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi kami, bahkan bagi orang lain di sekitar kami. Berfirmanlah ya Tuhan kepada setiap kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, Lukas 18 ayat yang ke-18 sampai yang ke-30, saya mengambil tema menjadi kaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita tahu tikus merupakan hewan yang rakus. Walaupun ia sudah kenyang, tetapi dia tidak akan berhenti untuk mencari makanan. Begitu juga tak ubahnya dengan kita manusia. Kita seringkali bertindak seperti tikus. Banyak orang merasa tidak puas dengan apa yang sudah mereka terima. Orang yang memiliki sifat yang demikian memiliki kecenderungan untuk bertindak rakus, baik dalam hal kekayaan, kedudukan, kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya. Tanpa sadar, mereka telah menjadi tamak, menjadi angkara, menjadi loba, dan menjadi serakah. Alkitab sering mengingatkan kita tentang sikap negatif kekayaan. Tujuannya supaya kita benar-benar berhati-hati bersikap terhadap kekayaan itu. Pertanyaannya, apakah Alkitab melarang kita menjadi kaya? Apakah Allah menginginkan kita menjadi orang yang malas supaya kita menjadi miskin, setelah itu kita kelaparan dan menjadi beban bagi banyak orang? Inilah sikap yang keliru, sikap yang lahir dari pemahaman yang tidak benar tentang ketergantungan kita terhadap Allah. Tapi kalau kita melihat dalam nas kita pada ayat yang ke-24, Yesus mengatakan, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Masalahnya bukan terletak pada boleh atau tidak menjadi orang kaya. Bukan pula pada besar atau kecilnya kekayaan yang dimiliki orang itu, melainkan bagaimana sikap orang itu terhadap kekayaan, terhadap harta, terhadap uangnya. Kalau orang itu terlalu mencintai harta kekayaannya, kecintaan pada harta kekayaan itu melebihi niatnya untuk meraih hidup yang kekal, dia akan sedih dan akan membatalkan niatnya untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena harta kekayaan itu telah menjadi penghalang. Ini yang menjadi persoalan.
Pada zaman sekarang pun saudara-saudara, uang, harta, kekayaan juga memainkan peranan yang sangat penting. Karena segala sesuatu selalu berurusan dengan yang namanya uang. Sehingga kita sering mendengar celotehan, ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Ada juga yang mengatakan, kalau ada uang, urusan menjadi lancar. Dan tidak sedikit orang yang mengatakan, waktu adalah uang. Akhirnya saudara-saudara, kita harus bekerja tanpa lelah, siang dan malam, untuk mendapatkan uang itu. Sifat mengandalkan harta kekayaan juga bisa menuntut orang pada ketamakan dan juga keserakahan. Sehingga dengan berbagai cara mereka mencari kekayaan itu. Padahal ketika kita menjadi bangga, menjadi bahagia karena kekayaan yang kita miliki, maka sulit untuk menjadikan Allah sebagai sumber kebanggaan dan kebahagiaan. Untuk itu melalui nas kita pada hari ini, kita belajar untuk selalu bijaksana terhadap harta yang kita miliki. Tuhan Yesus tidak melarang kepada setiap kita untuk menjadi kaya. Sebaliknya, Tuhan Yesus begitu suka dan menginginkan kita untuk menjadi kaya. Yesus menginginkan kita untuk bekerja lebih giat dan giat lagi. Jangan pernah kita menjadi orang yang malas. Tidak ada yang salah kalau kita bekerja dan akhirnya menjadi kaya. Tetapi jangan jadikan kekayaan itu sebagai jaminan hidup kita. Karena Tuhan Yesus tidak ingin umatnya mempercayakan hidupnya pada harta, pada uang, jabatannya. Karena hanya dialah jaminan hidup yang sejati. Harta kekayaan yang kita miliki tidak akan pernah kekal. Namun kasih Allah akan kekal selama-lamanya. Melalui nas kita hari ini, Yesus mengajar kita bagaimana caranya kita menjadi kaya dengan baik, dengan benar, hanya menjadi kaya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Salam.